silakan. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan permenungan. Mohon maaf, ini saya disclaimer ya, saya melayani 2 komunitas pada malam yang sama ini. Maka nanti untuk tanya jawab, mungkin akan saya jawab secara pribadi, secara WA, secara online. Tidak bisa saya jawab secara langsung, karena setelah renungan malam ini, saya akan memberikan pengajaran di tempat lain. Tapi saya akan kembali untuk doa penutup dan untuk berkat. Oke, saya akan men-sharingkan apa yang sudah saya siapkan terkait dengan perutusan, kerahiman dan perutusan. Ya. Tadi saya tersentuh bahwa dalam doa pembuka kita mendoakan berdevosi kepada Bunda Maria ya, kepada Bunda Maria. Karena memang kita di bulan Maria, maka kita akan melihat bagaimana Bunda Maria itu adalah pribadi yang berangkat dari kerahiman ilahi lalu diutus untuk memberi kesaksian tentang kerahiman ilahi itu. Apakah saya sudah bisa share screen? Bisa. Saya tidak akan men-share screen, tapi saya akan langsung saja men-sharingkan apa yang akan saya ajarkan secara lisan. Jadi, saya akan berangkat dari kerahiman ilahi. Menarik bahwa dalam kerahiman ilahi, kita dibantu oleh Santa Faustina untuk memiliki gambaran bagaimana kerahiman Allah itu sampai kepada kita. Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudara yang terkasih tentu tahu gambaran itu ya, yaitu Yesus yang menunjukkan hatinya yang penuh luka. Ya kan? Yesus menunjuk kepada lukanya yang ada di hatinya itu, yang tertembus tombak ketika dia disalib. Maka kerahiman ilahi tidak bisa dipisahkan dari luka. Kok Tuhan bisa terluka, Romo? Ya bisa, karena Tuhan menjadi manusia. Ini resiko yang Tuhan pilih. Maka yang namanya kerahiman itu berdasarkan apa yang ditunjukkan Allah kepada Santa Faustina, itu yang namanya kerahiman identik dengan kerentanan. Karena Allah menjadi manusia, dan dengan demikian, sebagai manusia, Allah bisa dilukai. Allah bisa ditolak. Itu resiko kalau Allah mau menjadi manusia, untuk menunjukkan kerahimannya. Maka menarik itu, bahwa kerahiman tidak bisa dilepaskan dari kerentanan, tidak bisa dilepaskan dari penolakan, tidak bisa dilepaskan dari luka. Nah, itu sebabnya dalam lukisan yang ditampilkan oleh Allah Putra kepada Santa Faustina, Tuhan Yesus yang bangkit menunjukkan lukanya itu, dan dari lukanya mengalir air dan roh. Artinya sakramen-sakramen yang memberikan kita dalam gereja buah-buah rohani, keselamatan, kekuatan, kemurnian jiwa. Nah, itulah kerahiman ilahi. Kerap kali kita melupakan kenyataan ini. Kerap kali kita membayangkan kerahiman ilahi itu sesuatu yang menghibur, sesuatu yang membuat kita nyaman. Karena kan rahim itu kan artinya rahim ya, tempat di mana jabang bayi itu tinggal dalam perut ibunya. Dan di rahim kita nyaman itu. Mengapa nyaman? Karena kita nggak perlu bernafas sendiri. Ibulah yang memberikan oksigen kepada kita. Kita nggak perlu cari makan sendiri. Ibulah yang memberikan makan kepada kita. Memang ada sisi nyamannya, memang ada sisi bahagianya. Tetapi dari lukisan Santa Faustina kita tahu kerahiman ilahi pertama-tama identik dengan luka, dengan kerentanan, dengan penderitaan. Maka barang siapa mengaku mencintai, dia juga harus siap-siap terluka. Seperti Allah sendiri. Nah, ini khas Kristen, ini khas gereja, ini khas iman gereja.
Mengapa? Karena hanya dalam gerejalah kita mengakui Allah menjadi manusia. Artinya Allah itu bisa menjadi pihak yang lemah, bahkan bisa dilukai, bisa menderita, dan bisa wafat hanya dalam iman kita. Ini bukan menunjukkan keterbatasan Allah, tidak. Tapi menunjukkan kemahakuasaannya. Dan kemahakuasaan Allah itu adalah maha kuasa dalam kasih, dalam cinta. Maka begitu besar kasih Allah kepada manusia, sampai-sampai ia mau menjadi manusia. Itu kemahakuasaan Allah dalam cinta. Maka sebenarnya peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau orang mencinta, maka segalanya akan dibuat, termasuk menjadi manusia yang lemah. Nah, dalam pengalaman kita kan seperti itu ya. Kalau orang tua mencintai anaknya, maka semuanya akan mereka buat untuk kebahagiaan anaknya. Bahkan ada satu lagu yang mengatakan bahwa orang tua bahkan rela menyerahkan nyawanya untuk kebahagiaan anaknya. Dan itu betul. Itu betul. Nah, itu. Maka kalau orang tua bisa berbuat seperti itu, Allah lebih dahsyat lagi. Maka sebenarnya Allah menjadi manusia itu bukan sesuatu yang aneh kalau kita sadar Allah adalah kasih. Bahkan sebagai manusia, seperti yang dikatakan Santo Paulus, dia mau hidup sebagai hamba. Bahkan sampai wafat di salib. Untuk apa? Untuk menunjukkan sekali lagi kerahimannya yang tanpa batas. Nah, inilah yang baik kita sadari bahwa kerahiman Allah itu tidak bisa dilepaskan dari luka yang dia alami, karena dari lukanya itulah mengalir pengampunan. Dari luka itulah mengalir pertama-tama juga kesadaran bahwa kita setiap pribadi itu adalah pribadi yang terluka juga. Maka Santa Teresa dari Kalkuta itu bagus sekali ya, ketika merenungkan Yesus yang haus di kayu salib. Yesus yang haus di kayu salib mau mengatakan bahwa Tuhan pun membutuhkan kita. Tuhan membutuhkan bukan air minum fisik, tapi Tuhan membutuhkan hati kita. Karena apa? Karena Allah yang adalah kasih meminta tanggapan dalam bentuk kasih juga. Maka Allah membutuhkan dan menanti tanggapan kita. Itulah permenungan Ibu Teresa dari Kalkuta ketika dia memeditasikan, merenungkan Yesus di atas kayu salib dan bersabda, "Aku haus." Oleh Ibu Teresa dari Kalkuta mau mengatakan, Yesus minta tanggapan kita. Yesus minta perhatian kita. Yesus minta hati kita. Dan ucapan Ibu Teresa bagus sekali ya. Yesus adalah Allah yang penuh kasih, tetapi yang kehilangan kasih. Karena kita tidak menanggapi kebutuhan Yesus dengan kasih kita. Itu. Nah, ini permenungan Ibu Teresa memberikan kepada kita sebuah gambaran Allah yang bisa didekati, Allah yang bisa kita tanggapi, Allah yang tidak menakutkan. Karena kebanyakan Allah itu ditampilkan sebagai hakim, sebagai bapak tua berjenggot, ya kan, yang memberi penilaian, yang menghakimi. Tidak. Kerahiman ilahi menunjukkan Allah yang didekati. Bahkan Allah yang tidak hanya didekati, tapi Allah yang membutuhkan kita. Maka konsisten Allah menjadi manusia. Dia mudah didekati sebagai bayi yang membutuhkan pelukan ibu bapaknya, yang membutuhkan kehadiran orang lain. Lalu juga di kayu salib, Allah juga tampil sebagai dia yang membutuhkan tanggapan kita. Nah inilah kerahiman ilahi. Menunjukkan kelemahan, Allah yang menunjukkan kelemahannya, yang tidak hanya dalam kelemahannya memberikan kita kasih dan perhatian, tapi mengundang kita untuk terlibat, untuk mengasihi dia. Maka Allah dalam diri Yesus adalah Allah yang membutuhkan tanggapan dan kasih kita. Romo bukannya Allah maha sempurna, Romo iya, dia maha sempurna. Tetapi ketika dia menjadi manusia, ada sisi kemanusiaan dalam pribadi ilahi. Apa sisinya kemanusiaannya? Menantikan tanggapan kita. Itulah konsekuensi kalau Allah jadi manusia, Allah pun membutuhkan tanggapan kita, maka sekarang kita sampai pada perutusan. Maka kerahiman ilahi tidak bisa lepas dari perutusan. Mengapa? Karena kita dipanggil untuk menanggapi
kebutuhan Allah itu. Allah membutuhkan tanggapan kita, maka kita setiap kali kita ingat akan kelahiman ilahi, kita ingat juga bahwa aku dipanggil untuk menanggapi kebutuhan Allah, seperti yang direnungkan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Bagaimana saya menanggapi kebutuhan Allah, Romo? Orang Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, Romo. Sekarang tidak ada lagi. Saya tidak bisa menemui Yesus di dunia ini, Romo. Kita ingat Matius 25 ya. Ketika aku haus, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku di penjara. Nah, itulah kehadiran Yesus dalam diri orang-orang saudara-saudari kita yang menderita. Karena ketika kita memberi pakaian kepada mereka, ketika kita memberikan tempat bagi mereka yang nggak punya rumah, ketika kita mengunjungi saudara-saudari kita di penjara, kita menanggapi kebutuhan Tuhan di dunia ini. Tuhan masih terluka dalam diri sesama kita yang menderita. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata Yesus dalam Injil Matius bab 25. Maka sebenarnya Yesus yang terluka itu mengingatkan kita juga bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang terluka juga. Dan bagaimana kita menyembuhkan luka kita tidak dengan sendirian. Menarik bahwa kita bisa menyembuhkan luka kita dengan menyembuhkan luka orang lain. Sebagai contoh, sebagai imam, saya ini sudah melayani teman-teman saudara-saudari kita di penjara sejak tahun 2016. Yang menarik apa? Yang menarik adalah perjumpaan saya dengan saudara-saudari kita di penjara itu kerap kali menyembuhkan luka saya, memberikan saya semangat kembali. Mengapa? Misalnya, ketika saya kan sebagai imam sekaligus sebagai dosen. Dan sebagai dosen kerap kali saya kecewa karena apa? Yang saya ajarkan itu tidak bisa dipahami oleh mahasiswa. Mending kalau nggak dipahami, nggak didengarkan. Wah, itu kecewanya minta ampun. Saya sudah menyiapkan berjam-jam bahan kuliah. Tapi ketika saya mengajar di kampus, di kelas, mahasiswa-mahasiswa saya pada ngantuk, ya kan, tidak mendengarkan. Dalam pikiran saya kemudian terbersit, waduh, hati-hati ini. Kalau imam mengajar dan murid yang ngantuk, wah, bahaya ini, ya kan? Maka ada kekecewaan di situ. Yang saya siapkan, yang saya berikan ternyata tidak menarik. Bahkan ditanggapi dengan ngantuk itu. Saya kecewa. Tetapi kekecewaan saya kemudian disembuhkan ketika apa? Ketika saya melayani di penjara. Mengapa? Ketika saya melayani di penjara, teman-teman di penjara itu begitu antusias dan begitu semangat, bukan untuk mendengarkan saya, bukan untuk menerima saya, tapi untuk menerima rahmat Allah yang Allah salurkan melalui saya sebagai imam. Kalau saya ekaristi di penjara, di lapas Cipinang atau Salemba, itu yang datang ratusan orang. Tidak hanya yang Katolik, tapi juga yang non-Katolik, yang Protestan juga ikut. Dan ketika saya memberikan berkat, semua tangan menengadah ke atas dengan kusuknya. Dan ketika saya memberikan komuni, semua tertib dengan maju dengan tertib dan menerima komuni. Yang tidak Katolik akan dengan kusuk menundukkan kepala untuk saya berkati. Mereka begitu menantikan berkat Allah. Dan itu menyembuhkan saya. Dan itu mengingatkan saya, Romo, Uut, kecewa kamu tidak seberapa dibandingkan dengan kesulitan mereka yang di penjara. Saya menjadi malu dengan diri saya sendiri. Baru dicuekin di kelas, saya sudah merasa kecewa. Bandingkan dengan teman-teman di penjara. Nah, ini saya mengalami kerahiman ilahi ketika saya menerima pengutusan untuk mendampingi, menemani teman-teman saya di penjara. Maka yang namanya kerahiman ilahi selalu mengundang kita keluar. Artinya menerima pengutusan dari Allah. Kerahiman ilahi tidak membuat kita berhenti dan menikmati hiburan rohani secara psikologis. Tidak. Kerahiman ilahi yang kita terima mengundang kita juga untuk melayani, dan dalam pelayanan siap-siaplah kita terluka. Seperti Yesus juga, siap-siap terluka ketika dia menjadi manusia untuk mencintai kita. Dan lukanya ini macam-macam ya. Ada satu teman yang juga melayani di penjara, sharing kepada saya, lukanya adalah dibohongi oleh orang yang dia layani. Nah, itu resiko.
Tetapi yang menarik adalah, walaupun dia terluka karena merasa dibohongi dan dikhianati, itu tidak memupus semangat dia untuk terus melayani di penjara. Karena sekarang masalahnya bukan saya yang dilukai, tetapi saya berjumpa dengan Yesus dalam pelayanan itu. Nah, inilah tema yang saya tawarkan, kerahiman dan perutusan. Tidak pernah kita mengalami kerahiman lalu berhenti, tidak. Kerahiman yang kita alami selalu kemudian mengundang kita pada perutusan. Semoga saudara-saudari dalam komunitas kerahiman ilahi mengalami hal yang sama. Bahwa hiburan rohani, kekuatan yang kita alami melalui kerahiman ilahi, melalui devosi kepada kerahiman ilahi, juga mempertebal semangat kita untuk diutus dan membagikan kerahiman itu kepada yang lain. Khususnya mereka yang betul-betul membutuhkan sapaan Allah melalui diri kita. Ya, itu dari saya. Maka saya kembalikan kepada Bapak Ibu Panitia untuk melanjutkan ibadat. Mohon maaf, saya tidak bisa langsung tanya jawab, karena sekarang saya akan mengajar di tempat lain. Begitu. Saya akan kembali untuk memberikan berkat. Ya, terima kasih. Ini mungkin karena nggak ada tanya jawab, kita mungkin bisa mengundang orang untuk memberi kesaksian. Iya, boleh. Siap. Siapa yang memberi kesaksian itu, kita masih punya waktu. Ini baru 2022. Mungkin Vivi ya, Vivi Serpong mungkin banyak sekali kesaksiannya. Sekarang dulu Vivi, kasih semangat. Aduh, Pak Gun. Ini kalau temanya, ya terima kasih Romo Uwut sudah pindah channel ya. Sudah. Nanti Iya. balik lagi, sebentar lagi balik. Ya, Iya. so, minta maaf ya karena Romo rupanya dia ada terima pelayanan di 2 tempat. Jadi satu dia tidak catat, dicatat cuma yang kita. Jadi tadi orangnya itu kan baru WA dia. Akhirnya mereka itu ngotot, Romo minta pindah ke hari lain tapi mereka nggak mau. Jadi mereka tetap mau hari ini ya, terpaksa Romo kesana kemari lah, apa boleh buat ya. Minta maaf kita teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Kita toleransi Romo karena dia ada kesalahan tidak mencatatnya itu. Oke, silakan Vivi lanjut ya. Kalau yang sesuai yang Romo sampaikan, Romo Uwut sampaikan, kita itu dalam melayani itu terluka, tetapi juga kita disembuhkan juga ya melalui pelayanan. Mungkin teman-teman di sini kan juga udah banyak yang melayani ya, udah rutin melayani. Nah, di dalam pelayanan itu saya juga ngalamin ya, benturan-benturan gitu ya. Kita dibentuk gitu ya. Kalau kita dibentur sama orang di luar tim sendiri kan it's okay loh ya, nggak masalah gitu loh. Tetapi kalau kita dibentur atau disakiti atau terluka oleh teman sendiri yang satu tim, dan mungkin di dalam tim itu kan ada tim besar, ada tim inti ya. Dan apalagi di dalam tim inti itu istilahnya kalau bahasa dunia kan udah kita makan sepiring berdua, makan sepiring rame-rame. Nah itu sakitnya minta ampun. Dan memang saya jujur manusia ya, saya masih manusia, masih napak bumi gitu, masih punya kedangingan. Saya kesel gitu loh. Kok kita sama-sama melayanin gitu, kita sama-sama dengar firman Tuhan, tapi kok bisa berbuat seperti itu. Bahkan maksud kita tuh baik, menolong dia gitu. Contohnya misalnya waktu itu saya jadi PIC satu event. Ini cukup besar satu event itu. Nah, ketika ada tamu undangan yang belum bisa hadir, sementara ini acara harus berjalan terus. Nah, seperti tadi nih, kayak Pak Gun nih. Ini doa kan harus berjalan, sementara Romo Uwut belum hadir di tengah-tengah kita, walaupun screen-nya udah standby, tapi kan secara
fisik dia belum menampakkan diri kan. Nah, kalau di acara di gedung itu kan nggak bisa ya. Nah, itu saya sebenarnya membantu. Saya nggak perlu jelasin halnya apa, saya membantu. Dia minta tolong, saya sudah bantu. Tetapi saya bisa dimaki-maki di depan loh. Di depan orang banyak itu. Di depan, dia di panggung dan saya di bawah, saya kasih tahu ini begini-begini, nanti begini aja. Orangnya sedang begini-begini dalam perjalanan, apa nanti kita bisa isi. Wah, dia bisa maki, dia bisa marah-marah. Mungkin banyak tamu yang nggak ngerti juga, tetapi ada sebagian tamu ya pasti ngerti yang di bagian depan. Coba, teman-teman, pada saat itu gimana? Saya cuma panggil nama Tuhan. Tuhan, kamu tahu ya, maksudku tuh apa, aku udah nolong. Karena saya berempati gini, bagaimana saya yang ada di atas panggung sana, pasti kan saya juga puyeng ya, bingung. Saya yang harus jadi worship leader di sana pasti dia bingung kan. Nah, saya cuma alihkan pikiran saya ke hal yang positif loh. Nah, kemudian sebenarnya saya nggak mau ngomong waktu itu, tetapi ada beberapa waktu akhirnya saya ngomong. Tapi dengan saya ngomong, saya tuh bisa rilis loh. Keselnya saya tuh saya bisa rilis dan saya cuma berdoa minta pertolongan Roh Kudus tuh untuk berpikir positif gitu loh. Dan saya memang menempatkan diri saya berempati pada posisi dia. Jadi saya kesel saya ya kalau yang ngelihat saya digituin kan pasti saya malu juga ya. Ya saya berusaha lepaskan itu dan ada teman juga dan suami saya juga bilang ya yang sabarlah, memang dia sifatnya seperti itu gitu. Jadi ini saya menceritakan orang lain dan suami juga jadi memberikan kekuatan sama saya bahwa ya sudah memang dia sifatnya seperti itu, bukan sama kamu saja gitu. Jadi saya rilis yang negatif itu dan itu pengalaman sih nggak bisa saya lupakan loh. Memang benar-benar itu saya pengalaman satu-satunya saya sampai dimarahin gitu loh. Maksudnya dia marah-marah gitu loh. Dia bertanya, saya memberikan jawaban sesuai yang dia ini arahan-arahan. Dan setelah itu saya tetap baik sama dia. Dan saya bersikap seperti itu tidak pernah terjadi. Karena memang saya pikir ya dia di dalam situasi yang intens ya, maksudnya apa, penuh tekanan gitu ya di atas gitu loh, di state gitu, sementara dia harus ini. Jadi ya cara saya begitu Pak Gun, teman-teman. Jadi saya ceritakan ke orang lain, ke suami dan teman-teman. Ada teman yang saya ceritakan ini melayani saya dengan cara menenangkan. Suami juga jadi melayani saya juga dengan ya sudah, yang sabar. Memang dia sifatnya seperti itu, bukan sama kamu saja. Nah, seperti itu Pak Gun, teman-teman. Jadi saya bisa kembali lagi normal dan sama sekali saya nggak ada sakit hati loh. Tapi pengalaman itu nggak bisa saya lupa. Bener. Tapi saya tadinya kan udah deg ya, kayak orang, aduh, dalam bener nih orang gitu. Tapi karena saya sudah ceritakan ke suami dan ada satu teman itu, saya bisa plong loh. Saya nggak ada sakit hati loh. Dan saya sangat bersyukur itu, nggak ada berjalan. Iya, karena itu di dalam pelayanan event besar kan, saya juga deg-degan gitu, maksudnya takutnya iblis kan cari celah ya di antara kita gitu. Dan saya sangat bersyukur itu nggak hilang itu tuh Pak Gun, pengalaman itu. Ya, itu kalau kita lihat di dalam komunitas itu pasti ada perselisihan. Kalau kita baca Alkitab dari gereja perdana dulu saja di 1 Korintus 3 ada satu katakan saya golongan Apolos, saya golongan Paulus. Akhirnya Paulus bilang ya, Apollo yang menabur,
Paulus yang menuai, tapi yang menemukan itu adalah Yesus. Jadi kita lihat lagi tuh perjalanan mereka itu di Kisah Para Rasul, mungkin kita akan segera membacanya nanti ya. Ini kan baca terus itu mengenai Kisah Para Rasul. Lihat itu Paulus dengan Barnabas saja sudah bertengkar gara-gara Markus. Nah, nanti bahasa kita tuh, nanti pasti ketemu nanti itu. Kemudian juga Paulus menegur Petrus karena dia munafik. Pertama nggak ada orang Yahudi, dia mau makan dengan orang-orang Yunani. Begitu orang Yahudi datang, dia akhirnya ditegur. Jadi itu nggak heran kalau dalam komunitas dari dulu juga begitu. Kalau kita baca di diary-nya Faustina, kita lihat dia dihina, dicerca, disakiti, difitnah, dibully lah pokoknya. Tapi pertama dia memang sakit, tapi akhirnya dia merasa bahagia karena dengan perlakuan dari mereka itu dia itu imannya itu dimurnikan. Ya, di Injil juga katakan, di kitab suci juga berkatakan, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam penderitaan. Dulu saya bacanya bingung, udah menderita kok masih bisa berbahagia. Apa itulah kita yang apa itu pengikut itu kita mesti ikutin itu teladan daripada bos kita. Kita ikut itu teladan dari Yesus, ditangkap, diapakan, diam saja. Ditelanjangi, diam saja, dia nggak apa-apa. Dia serahkan semua kepada Allah Bapa. Demikian juga Faustina, di apapun dia diam saja, dia nggak membalas. Itu yang perlu kita perjuangkan, Vi. Jadi memang itu sakit, tapi itu kalau kita semakin hari semakin baik relasi dengan Tuhan, nanti akan bisa kita atasi. Malah kita bersuka cita kalau dia membuat kita menderitakan. Tapi memang itu perlulah perjuangan yang apa. Oke ya, terima kasih ya Vi ya. Ini Ya. Bu Silva, ini ada raise hand, mungkin mau kesaksian, silakan Bu Silva. Enggak, Pak Gun. Saya hanya mau sharing aja buat teman-teman. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat 20. Ya. Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Ya. Itu adalah kasih karunia, Bu Vivi. It's okay. Terima kasih Pak Gun, Bu Jenny. Pak Gun, saya mau sharing, bisa? Ya, silakan. Aku masih ada waktu, silakan. Oke. Siapa tadi mau sharing? Siapa? Saya Pak Bu Gun. Mariani. Saya mau sharing Pak Gun. Bu Mariani ya, silakan Bu. Beberapa waktu yang lalu ya, kan Romo Paroki kita kan mengatakan, tapi bukan hanya dari Romo Paroki, kayaknya dari KAJ ya, kalau sekarang harus anak-anak muda kita yang tampil dalam bidang apapun. Kemudian di tempat saya itu kebetulan WK ranting saya itu rata-rata sudah lansia. Jadi untuk mencari anak muda itu susah sekali. Saya lihat ketua rantingnya itu sebelumnya karena COVID, jadi ketua rantingnya itu single fighter, semua kerjakan sendiri karena ibu-ibunya yang sudah tua, ada yang sakit ini, sakit itu, jadi tidak bisa membantu. Yang muda itu hanya beberapa, tapi yang bekerja hanya 1 orang. Setelah saya lihat begitu, saya itu kasihan. Saya bilang, saya mau bantu dia. Supaya, bagaimana supaya ranting ini hidup lagi. Kemudian, sudah pada saatnya pemilihan ketua ranting. Akhirnya saya dipilih jadi ketua ranting. Waktu saya sudah dipilih ketua ranting, saya bilang, saya hanya mau membantu untuk supaya anak-anak muda kita keluar. Anak-anak muda kita bisa melayani. Kemudian, setelah terpilihnya saya ditinggal, saya sendirian. Yang saya lakukan apa? Tuhan, Engkau memilih aku untuk menjadi ketua ranting, tapi aku ditinggal sendirian. Aku harus bagaimana Tuhan? Saya mengeluh seperti itu. Kemudian ada pertemuan wilayah di tempat saya.
Waktu ada pertemuan, saya dekati anak-anak muda. Hanya 2-3 orang yang saya dekatin. Ternyata Tuhan menjawab saya. Yang 2-3 orang itu menjadi berlipat ganda. Jadi sampai lebih dari 10 orang. Anak-anak muda yang bisa saya tangkap. Kemudian sekarang saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena dengan keluhan saya itu, Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa saya. Jadi yang saya tangkap itu lebih dari 10 anak muda bisa menjadi pengurus dari pengurus WK ranting itu, ranting yang sedang kita lagi dijalanin ini. Namanya ranting Santa Bernadette. Nah, puji Tuhan sampai baru berjalan beberapa bulan, semua anak-anak mudanya sangat aktif. Begitu Pak Gun. Tiada yang mustahil kalau kita minta dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih. Itu. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, itu memang betul itu juga itu sudah kita alami. Ini untuk acara Zoom KSA Torah. Coba lihat petugasnya hanya Yeni Umbas yang dari Satora. Ibu Maria itu dari Surabaya. Tadi Ibu Silva itu dari Sentul, Bogor. Jadi ini kita jangan khawatir. Dulu juga gitu, kalau kita tinggal sendiri kita minta saja sama Tuhan. Dia akan pasti kirimkan kalau kita sungguh-sungguh yang melayani, bukan untuk kepentingan kita tetapi untuk Tuhan kan. Tuhan pasti kirimkan, entah bagaimana caranya saya pun tidak tahu. Akhirnya pokoknya Tuhan mau jalankan ini ya kita jalankan saja. Nggak ada orang Tuhan saya nggak bisa sanggup, saya gaptek ini. Dia kirimkan orang yang bisa untuk membantu kita. Jadi itu memang itu mungkin banyak terjadi yang begini Bu ya. Oke, syukurlah Bu Mareni masih bisa minta sama Tuhan. Berarti kita hidup mengandalkan Tuhan namanya tuh sebagai orang Kreman. Jadi walaupun apapun masalah kita minta Tuhan tolong kita, pasti Dia tolong itu. Asal kita sungguh ya hatinya, jangan ada hati yang jelek motivasinya. Ya, terima kasih ya Bu Maria. Kita nanti sampai 45 ya Bu Yeni. Iya, ini tinggal 5 menit. Enggak, sekarang 38, 7 menit lagi. Mungkin bisa satu lagi kesaksian. Berapa menit? Siapa lagi kira-kira yang mau bersaksi? Bernadette Hans mau? Ada kesaksian? Nanti aja Pak. Dan segan-segan kesaksian kita itu menguatkan orang. Itu kan Yesus dari kisah para rasul 1 kan. Jadilah saksiku dimanapun kamu berada, bahkan sampai ke ujung bumi seluruh dunia. Jadi kita memang dijadikan saksi Tuhan, tapi ya saksi yang memuliakan Tuhan ya. Tak usah saksi kehidupan kita, masalah duniawi, saya ditipu orang ya itu tak usah sih ya. Pokoknya yang memuliakan nama Tuhan. Ya, silakan siapa saja perlu. Ibu Maria perlu kuliah ini. Ketawa-ketawa Bu Maria nih. Halo? Jangan segan-segan. Yang mau itu langsung buka saja mic-nya. Silakan. Satu orang lagi. Tinggal 6 menit. Bu Nunu, bagaimana Bu Nunu? Samarinda. Selamat malam Pak Gun. Belum ada. Aduh, nggak bisa bersaksi nih Pak. Kalau saya mirip dengan ibu tadi yang di WK itu ya Pak ya. Saya dulu juga, iya. Saya dulu juga begitu Pak. Di Samarinda ini ada image bahwa WK itu hanya kumpulannya ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh gitu, jadi nggak ada yang muda. Nah kebetulan saya juga di DPD WKR itu 24 tahun saya menjadi sekretaris DPD Pak. Bukan karena tidak ada orang pintar, bukan karena saya nggak pintar gitu, bukan Pak. Tapi karena saya nggak ada yang nggak ada yang mau menjadi
menjadi sekretaris di DPD itu gitu, karena dianggap WK itu kumpulannya orang-orang sepuh-sepuh, orang-orang tua-tua begitu, Pak. Tapi setelah ada pemahaman dari pusat bahwa WK itu perlu regenerasi, kita ambil yang usia-usia muda supaya tetap berkembang WKRI itu, sehingga sekarang banyak yang muda-muda dari cabang, dari DPD sendiri juga banyak sekali, malah sekarang ada S3 itu banyak, S2, S3 itu banyak yang mau menjadi anggota anggota WKRI gitu, Pak. Iya. Wah, begitu bagus. Mungkin saya, Pak. Ya. Aduh, sayangnya itu WK hanya untuk ibu-ibu ya. Wanita. Nah, kalau enggak saya Namanya daftar juga masuk. wanita, Pak. Saya belum wanita, mesti belajar pakai rok dulu nih. Ya, apa-apa sih itu ya tuh. Mungkin Ibu Mailani, Bu Nini, semua bahagia ini kesaksiannya Bu Nini ini, mujizat yang dialami. Silakan Bu Nini, buka saya mic-nya. Mau sharing apa, Pak Gun? Ya, sharinglah kehidupannya dulu yang dasar, yang apa itu, anaknya atau menantunya itu ya. Yang pernah Ibu cerita ke saya itu. Singkat Saya aja Bu, cuman- ini waktu tinggal berapa menit aja, singkat aja Bu. Saya cuman terkesan selalu sebelum saya jadi Katolik, saya berdoa mau rosario kan nggak bisa, jadi harus lihat buku ya. Doa rosario, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan boleh nggak saya doa rosario, saya lihat buku catatan. Nggak dijawab, tapi kayaknya ada sesuatu yang terang. Saya ngintip kok nggak ada apa-apa gitu. Lalu saya doa lagi, Tuhan boleh dong Tuhan, saya lihat buku gitu. Dan itu saya terlihat di sudut ruangan itu kepala Yesus yang berduri. Dia senyum, dia gitu. Terus saya jawab lagi, oh boleh ya Yesus gitu. Seolah saya jawab sendiri gitu. Jadi sesudah itu kejadian apa-apa selalu ada di depan saya seperti saya nonton gambar hidup. Kalau Yesus mau berkata, saya dikasih tahu gitu, matanya saya merem. Saya nggak apa-apa, tapi saya dikasih lihat kayak film aja. Gitu. Waktu anak saya kecelakaan juga saya dikasih tahu lewat itu. Sampai sekarang saya bisa lihat. Berarti Ibu punya talenta itu. Apa yang akan terjadi di depan Ibu sudah dikasih tahu. Wah, ini saya mau cari Ibu lah di MKK nanti. Seperti Santa Faustina, ya, Bu Mei, seperti Santa Faustina kan bisa melihat kalau orang membutuhkan penglihatan dan sabda pengetahuan itu. Nah, itu punya talenta gini ya, puji Tuhan lah. Iya. Iya. Terus kalau ada apa-apa ya Pak Gun, kalau saya lagi rosario itu di biji ke-13 dia berhenti, nggak mau doa, mulutnya nggak bisa lanjut ngomong. Itu baru dia terbayang lagi kejadian apa mobil terbalik atau apa, bener-bener tuh Pak Gun kejadian sama saya. Oh, wah. Jadi kalau setiap kalau ada apa-apa mau berkata gitu, ada menceritakan sesuatu, itu rosario yang biji ke-13 saya berhenti. Tapi saya akhirnya tahu bahwa oh ke-13 itu kan penampakan Bunda Maria ya. Ya. Tanggal 13 itu maksudnya. Saya baru ngeh juga sih akhirnya. Wih, wah mantap lah itu ya Bu Nini ya. Punya talenta, dikasih karunia Tuhan. Iya. Kayak ada kepekaan ya Pak Gun ya. Gak banyak orang bisa itu Bu. Kayaknya ulang tahun di 13 Mei ya. Rasanya. Apa? Rasanya. Gak banyak orang apa itu Bu Mei. Ini. Ya. Itu gak banyak orang dapat yang begini. Ibu bersyukurlah kepada Tuhan dikasih ini. Ya, amin. Maka bisa jadi sumber berkat kepada orang-orang ya. Iya memang betul buat teman-teman yang lain. Semua hati-hati nanti orang jadikan dukun, sikit-sikit tanya Ibu mau buat apa Ibu. Tapi kalau Romo Julius suruh saya belajar di Sekina, belajar konseling. Ya. Saya nggak pergi ke sana. Ya, itulah konseling itu namanya kan. Ada apa kalau kita bisa nampak apa yang terjadi, apa akar masalah orang itu ya. Ya kita bisa jadi konseling. Oh, jadi konselor. Konselor. Iya. Nggak ikutin. Ikut Bu, udah dikasih talenta, udah dikasih modal. Tuhan mau pakai Bu.
Ya nantilah Ibu ada kesempatan lagi nanti sharing lagi ya, Bu ya. Ini katanya waktu kita sudah cukup. Terima kasih ya Sudah kepada yang 45. bersharing. Ya. Ya, sekarang kita lanjut ke Marta. Silakan Ibu Maria. Maria, kerinduanku menjadi abdinya, cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu, Maria pemurah, Ratu surgawi. Engkaulah bundaku, aku anakku. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Ratu yang perkasa, dengar doaku, dampingilah aku di medan hidup. Ulurkan tanganmu bila ku jatuh, dan hantarkan aku ke dalam surga. Silakan Romo. Ya, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk persekutuan, untuk kebersamaan dalam doa dan devosi kami pada kerahiman ilahi-Mu. Semoga kami yang telah disapa dan disembuhkan oleh kerahiman ilahi semakin bersemangat untuk memberi kesaksian tentang kerahiman-Mu dalam kata dan sikap kami. Berkati komunitas kami, berkati keluarga kami dan setiap karya pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Kita siapkan hati dan budi kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua, komunitas kita, keluarga kita, dan kesaksian yang Tuhan percayakan kepada kita senantiasa mendapatkan pelindungan, bimbingan, dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin.